Saat itu tahun 1987, terlihat seorang janda bernama Adele. Semenjak bercerai dengan suaminya, Adele kini tinggal hanya berdua dengan putranya yang bernama Henry. Diketahui mereka mengandalkan sisa tabungan Adele untuk bertahan hidup. Sementara mantan suami Adele yang bernama Richard telah hidup bahagia bersama keluarga barunya dan hanya bertemu dengan Henry seminggu sekali. Henry tumbuh menjadi anak yang baik. Henry yang tak ingin melihat ibunya bersedih. Sesekali ia melayani ibunya dengan menawarkan beberapa pilihan apa yang diinginkan oleh Adele, seperti memijat, menemani nonton bioskop atau berdansa sesuai kegemaran sang ibu. Semua dilakukan Henry agar ibunya masih bisa merasakan apa yang biasa Adele rasakan bersama mantan suaminya dulu. Namun demikian, tetap saja Adele belum mampu menghilangkan trauma sebab ditinggal oleh ayah Henry dulu. Suatu hari terlihat Henry dan ibunya pergi ke supermarket membeli beberapa potong baju. Saat itu Henry meminta izin kepada Adele untuk pergi melihat komik-komik terbaru. Sang ibu kemudian mengizinkannya asalkan Henry tidak boleh berkeliaran terlalu jauh. Saat itu tiba-tiba Henry dihampiri oleh seorang pria dengan luka di perutnya. Henry yang polos lalu memberitahu pria tersebut jika di bagian perutnya ada noda darah. Pria itu pun menjawab kalau ia sudah tahu. Maka dari itu ia bermaksud meminta tolong pada Henry untuk mengobati lukanya. Pria asing tersebut juga bertanya dengan siapa Henry datang ke tempat itu. Henry lalu membawa sang pria kepada Adele, ibunya. Pria tersebut lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Frank. Frank menjelaskan jika ia saat itu sedang terluka dan membutuhkan pertolongan mereka. Menyaksikan Henry bersama pria yang tak dikenalnya membuat Adele ketakutan dan menolak menolong Frank. Tapi saat itu Frank menunjukkan sikap yang sedikit memaksa dan meminta Adele untuk harus mau menolongnya, dan itu menjadikan Adele semakin ketakutan. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Henry, Adele pun akhirnya membawa serta Frank pulang bersama mereka. Setibanya di rumah, kebetulan saat itu tersiar berita yang mengabarkan tentang kaburnya seorang narapidana yang tak lain adalah Frank. Situasi akhirnya memaksa Frank untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia kabur dari rumah sakit sesaat setelah melakukan operasi usus buntu. Frank melompat dari lantai 2 yang menyebabkan kakinya kini cedera. Frank meyakinkan Adele bahwa ia tak akan melukai ibu dan anak tersebut. Frank hanya butuh waktu 1 malam saja untuk mengistirahatkan kakinya. Sebagai anak yang cerdas, Henry tahu betul bahwa menyembunyikan seorang buronan adalah tindakan kriminal. Henry tak ingin ia dan ibunya ikut terseret dalam masalah Frank. Frank pun setuju dengan apa yang diutarakan oleh Henry. Maka dari itu, ia berinisiatif mengikat tangan Adele untuk berpura-pura sebagai sandera jika sampai Frank tertangkap basah sedang berada di rumah Adele, sehingga Adele dan Henry tidak disalahkan oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya, Frank terlihat mencuci sekotak daging beku dari kulkas dan mulai memasak makanan untuk Adele dan Henry. Melihat kemahiran Frank dalam memasak, membuat Adele dan Henry tampak kagum dan hanya saling memandang satu sama lain. Setelah makanan itu siap, terlihat Henry menyantapnya dengan sangat lahap, dan karena tangan Adele yang dalam kondisi terikat, Frank dengan baik hati berkenan menyuapi Adele. Kemudian saat sudah malam dan melihat situasi cukup aman, Frank lantas membuka ikatan yang membelenggu tangan Adele. Frank lalu mempersilakan Adele dan Henry untuk beristirahat, di mana mereka tidur di kamar masing-masing, sementara Frank tidur di atas sofa. Esoknya saat Henry terbangun, Frank ternyata sudah menyiapkan sarapan. Sambil menyantap sarapannya, sesekali Henry melirik ke arah surat kabar yang tergeletak di atas meja. Frank sadar betul apa yang dipikirkan oleh Henry. Frank lalu menjelaskan bahwa media selalu membesar-besarkan sebuah berita, di mana 10% adalah fakta, tapi 90%-nya adalah suatu kebohongan. Tak berselang lama, Adele datang sambil membawa tali jikalau Frank ingin mengikatnya lagi di kursi. Tapi Frank mengatakan jika ia tak memerlukannya lagi, karena ia berniat akan segera pergi. Frank lalu bertanya jam berapa biasanya kereta api akan lewat. Sayang karena Adele tak mengetahuinya, ia pun tak bisa menjawab. Selanjutnya terlihat Frank membantu memperbaiki beberapa sudut rumah Adele yang terlihat sudah tak layak, seperti menambal tembok dan mengajari Henry cara mengganti ban mobil Adele yang mulai gundul, serta memoles lantai kayu rumah tersebut.
Frank tampak juga mengajari Henry cara bermain baseball dengan benar, mulai dari cara memegang bola dan memukulnya dengan jitu. Setelah seharian membantu pekerjaan di rumah, akhirnya membuat Adele dan Henry percaya jika Frank bukanlah orang yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele kemudian menjahitkan celana Frank yang robek. Di momen itu, Frank melihat bekas luka di kaki Adele. Adele bercerita kalau bekas luka itu ia dapat ketika terjatuh saat latihan dansa. Sementara itu, Henry yang duduk tak jauh dari sana bisa melihat bahwa antara ibunya dan juga Frank mulai terjalin rasa yang tak bisa mereka tutupi. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seketika itu, Frank lantas berpura-pura menyandera Adele dan meminta Henry untuk berbohong jika ibunya sedang tak ada di rumah. Yang datang ternyata adalah tetangga mereka yang membawa seember buah persik. Tetangga tersebut kemudian memberitahu Henry jika ada narapidana kabur. Ia lantas meminta Henry dan ibunya agar berhati-hati. Selanjutnya, Frank yang melihat buah persik tersebut lalu berkata jika buah ini sudah cukup enak, tapi sayang jika tak langsung dihabiskan bisa cepat membusuk dalam beberapa hari ke depan. Frank kemudian meminta izin kepada Adele untuk membuat kue pie menggunakan buah persik itu. Lalu terlihat Adele dan Henry yang ikut membantu Frank mengolah buah-buah tersebut. Frank pun dengan telaten mengajarkan Adele dan putranya bagaimana cara membuat kue pie yang enak dan lezat. Henry kemudian menyantap dengan lahap kue pie yang terlihat sangat menggugah selera itu. Di belakang Henry tampak Adele duduk di sisi Frank. Dari pantulan kaca Game Boy-nya, Henry sesekali mengintip sang ibu yang terlihat semakin dekat dengan Frank. Henry sadar bahwa sosok seperti Frank lah yang selama ini dirindukan oleh ibunya. Tak lama kemudian terlihat mobil polisi yang berpatroli untuk terus mencari keberadaan Frank. Menyadari itu, Frank memutuskan akan segera pergi, mengingat sebelumnya Frank juga hanya meminta waktu 1 malam saja menginap di rumah Adele. Namun Adele bergegas mencegah Frank untuk pergi. Frank dipersilakan menginap beberapa hari lagi, minimal sampai luka bekas jahitan operasi di perut Frank mulai membaik. Akhirnya Frank menerima tawaran tersebut, sambil memikirkan akan pergi kemana dirinya besok. Malam itu Henry yang masih terjaga dari tidurnya bisa mendengar suara obrolan antara sang ibu dengan Frank, di mana lambat laun suara obrolan itu menghilang berganti dengan suara desahan dari Adele. Keesokan harinya saat Henry terbangun, ia melihat ibunya yang masih lelap di atas tempat tidurnya. Hari itu Frank kembali merapikan rumah Adele yang telah lama tidak tersentuh tangan pria dewasa. Frank mengganti papan tangga yang mulai lapuk. Frank juga menghilangkan bunyi derit di engsel pintu dapur. Tak ketinggalan pula, Frank membersihkan talang air yang tersumbat oleh dedaunan. Frank juga kembali mengajarkan Henry cara mengganti ban dan membantu Adele menyetrika baju. Henry juga melihat Frank mulai belajar berdansa dengan sang ibu. Tak lama kemudian Henry diminta untuk berbelanja ke toko langganan mereka. Dengan semangat Henry mengayuh sepedanya. Henry bergegas mencari barang-barang yang ditulis dalam secari kertas. Di sana Henry bertemu dengan seorang gadis yang seusia dengannya. Eleanor tiba-tiba mengajak Henry berbicara. Ia mengatakan jika baru saja pindah ke kota tersebut dan bertanya hiburan apa yang bisa ia dapatkan di kota itu. Selesai membayar belanjaannya, Henry pun segera pulang. Saat itu ia berpapasan dengan polisi yang sedang memasang selebaran tentang Frank. Saat tiba di rumah, Henry mendengar Frank yang sedang berbincang dengan sang ibu, hingga Henry tampak lupa menutup pintu dengan rapat. Hal ini membuat tetangganya langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Evelyn meminta bantuan Adele untuk menjaga putranya yang berkebutuhan khusus. Hari itu kebetulan Evelyn hendak ke rumah sakit untuk mengurus ayahnya. Karena tak bisa menolak, Adele pun bersedia menjaga anak tersebut hingga Evelyn kembali nanti. Frank terlihat tidak keberatan sama sekali dengan kehadiran anak Evelyn itu. Justru Frank menyambut Barry dengan baik dan mengajaknya bermain baseball bersama-sama. Mereka benar-benar seperti keluarga lengkap yang bahagia. Lewat Frank, Henry belajar banyak. Ia seperti mendapatkan kembali sosok ayah yang selama ini tak ia miliki. Selesai bermain, mereka lantas tampak duduk santai di balkon rumah. Hingga malam tiba, mereka terlihat sedang menonton acara televisi di ruang keluarga. Dan tiba-tiba
terlihat siaran berita yang terus menyiarkan soal Frank sebagai narapidana yang kabur dan belum bisa ditemukan. Tak berselang lama, akhirnya Evelyn pun datang untuk menjemput Barry dan Frank tentu saja segera bersembunyi. Saat itu tiba-tiba Barry mencoba memberitahu ibunya jika narapidana yang sedang dicari oleh polisi ada di rumah tersebut. Namun karena Barry tak mampu mengatakannya dengan jelas, Evelyn justru tampak kesal dengan tingkah putranya tersebut, lalu membawa Barry segera pulang dari rumah Adele. Kemudian saat malam Henry tanpa sengaja mendengarkan percakapan antara sang ibu dengan Frank. Saat itu Frank berniat mengajak Adele kabur bersamanya, pergi ke suatu negara yang sekiranya aman untuk pelarian mereka. Saat pagi Adele meminta tolong pada Henry untuk mencarikan buku di perpustakaan yang menjelaskan tentang sebuah pulau kecil di Kanada. Bergegas Henry menuruti perintah sang ibu. Di sana Henry kembali bertemu dengan Eleanor. Ketika itu Eleanor bercerita bahwa ia baru saja pindah untuk tinggal bersama ayahnya. Menurut Eleanor, itu dilakukan karena ibunya sengaja ingin mengeluarkannya dari rumah agar sang ibu bisa bebas bersama pacarnya. Mendengar kisah Eleanor yang mirip dengannya, Henry lantas juga menceritakan perihal Frank yang kini sedang dekat dengan Adele dan mereka berencana akan pindah. Eleanor kemudian terlihat mencoba menghasut Henry bahwa sebentar lagi ia pun akan sama seperti nasibnya, ditinggal oleh sang ibu. Kemudian hari itu adalah hari Minggu, terlihat Henry yang dijemput oleh sang ayah untuk jalan-jalan bersama. Malam hari saat sudah tiba kembali di rumah, Henry melihat sang ibu yang sedang berdansa bersama Frank. Menyadari Henry pulang, Adele pun berinisiatif menghentikan dansanya. Dan di kesempatan itu, Adele lalu memberitahu putranya perihal rencana kepindahan mereka ke Kanada dan menetap di sana. Awalnya Henry mengira sang ibu akan meninggalkannya, tapi Adele langsung menyanggahnya. Sambil memeluk Henry, Adele berucap bahwa ia tak akan pernah pergi tanpa mengajak Henry bersamanya. Esoknya terlihat mereka mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Frank juga menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainannya. Tak berapa lama tampak Henry yang meminta izin untuk keluar sebentar. Henry terlihat berpamitan dengan Eleanor. Sementara itu di rumah tampak Adele yang mendapati luka di perut Frank mengalami infeksi. Adele pun berinisiatif hendak membeli obat ke apotik. Namun saat itu Adele terlihat gugup dan tak mampu menyalakan mobilnya. Frank lantas berkata jika Adele tak menginginkan ini semua, mereka bisa membatalkan perjalanan menuju Kanada. Adele kemudian mulai menceritakan kepada Frank bahwa telah lama ia tak pernah meninggalkan rumah akibat rasa trauma yang dialaminya semenjak berulang kali harus kehilangan calon adik Henry. Dan rasa trauma itu semakin bertambah setelah mendapati suaminya berselingkuh dengan sekretaris pribadinya. Adele mengatakan bahwa ia tak bisa memberikan Frank sebuah keluarga. Dengan ketulusannya, Frank lalu berkata bahwa Adele dan Henry kini adalah keluarganya. Kemudian giliran Frank yang bercerita perihal masa lalunya, bahwa dulu ia memiliki seorang istri yang bernama Mandy dan juga seorang bayi perempuan. Frank yang dulu adalah seorang tentara mendapati Mandy yang hamil saat sekembalinya ia dari berperang. Setelah bayi mereka lahir, Mandy justru menghabiskan waktunya di luar rumah untuk berpesta dan bergaul bebas dengan para lelaki. Satu malam Frank yang sudah merasa muak lantas mendorong Mandy yang tanpa sengaja membuat kepalanya membentur tembok. Mandy akhirnya tewas saat itu, termasuk bayi mereka yang ternyata sengaja ditenggelamkan oleh Mandy. Atas peristiwa itulah Frank kemudian dijatuhi hukuman penjara dengan dakwaan tuduhan pembunuhan. Keesokan paginya sebelum mereka pergi, Henry secara diam-diam menyempatkan diri mengirim pesan perpisahan untuk sang ayah. Dalam perjalanan pulang, Henry berpapasan dengan polisi yang sedang berpatroli. Henry kemudian ditawari tumpangan oleh polisi tersebut. Meski awalnya Henry menolak, polisi itu bersikukuh mengantarkan Henry pulang sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah,
Adele begitu terkejut melihat Henry pulang bersama dengan seorang polisi. Polisi itu bahkan sempat melontarkan pertanyaan kepada Adele. Beruntung Adele dapat menjawab pertanyaan polisi itu meskipun harus terpaksa berbohong. Tak sampai di situ saja, polisi tersebut bahkan menawarkan diri membantu Adele mengangkat barang-barang yang sekiranya cukup berat untuk diangkat oleh seorang perempuan. Sementara di atas loteng, Frank terlihat berdiri sambil mengawasi polisi tersebut hingga akhirnya polisi itu pun pergi. Karena perjalanan mereka membutuhkan uang, selanjutnya terlihat Adele dan Henry pergi ke bank untuk mengambil semua tabungan milik mereka. Setelah berhasil mendapatkan semua uangnya, bergegas Adele dan Henry pun pulang. Sementara itu, Frank yang sedang di rumah sendirian, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Evelyn yang hendak mengantarkan makanan sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Barry tempo hari. Frank yang saat itu tidak sempat bersembunyi, lantas mengatakan jika dirinya hanyalah tukang yang sedang disuruh Adele memperbaiki perabotannya. Meski Frank tampak bersikap senatural mungkin, tapi terlihat jelas jika Evelyn sepertinya sangat mengenali Frank. Beberapa saat kemudian, terlihat Adele dan Henry yang sudah tiba di rumah, dan ketika mereka hendak akan pergi, di waktu bersamaan terdengar suara riuh sirene dari beberapa mobil polisi yang telah mengepung rumah Adele. Merasa dirinya sudah terpojok, selanjutnya tampak Frank yang segera berinisiatif mengikat Adele dan Henry agar seolah-olah mereka sedang disandra dan tidak dianggap bersekongkol dengan Frank oleh polisi. Frank kemudian terlihat menyerahkan dirinya. Tampak Henry yang menitikkan air mata, seperti seorang anak yang akan ditinggal oleh ayah yang sangat menyayanginya. Selanjutnya Frank pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena sudah melarikan diri, ditambah 15 tahun karena sudah menyekap Adele dan putranya. Saat Frank di penjara, Adele mencoba memberi kesaksian pada hakim jika Frank adalah orang yang baik dan sama sekali tidak berniat mencelakai mereka. Tapi apa yang dikatakan Adele itu menurut hakim justru akan menjadi bumerang bagi Adele karena telah melindungi seorang buronan. Berkali-kali Adele mengirim surat untuk Frank yang berada di penjara, tapi tak ada satupun balasan dari Frank, yang ternyata Frank sudah dipindahkan ke penjara yang lebih jauh. Bertahun-tahun, Henry melihat cinta ibunya yang kembali terpuruk. Henry yang kini telah beranjak remaja, memutuskan tinggal dengan sang ayah untuk memberikan ruang kepada Adele. Henry tampak sudah memiliki pacar dan mahir mengganti ban mobil, serta bisa bermain baseball. Singkat cerita, Henry tumbuh menjadi laki-laki yang sukses, memiliki restoran dengan pai buah persik sebagai menu andalannya. Suatu hari sebuah surat dari Frank datang dan membuat Henry begitu bahagia. Frank mengetahui keberadaan Henry setelah ia membaca satu majalah yang memuat tentang kesuksesan Henry. Frank bertanya keberadaan ibunda Henry, apakah Adele sudah menikah dan bolehkah ia menemui Adele saat bebas nanti. Beberapa waktu pun berlalu, tibalah hari kebebasan Frank, di mana terlihat Adele yang sudah menunggu Frank dan akhirnya mereka pun kembali berjumpa setelah 25 tahun berpisah. Frank dan Adele memutuskan mewujudkan rencana mereka, tinggal di sebuah pulau kecil nan indah di negara Kanada.